Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Sidang Jumat yang terhormat, tema khutbah kali ini akan membahas tentang hati adalah rumah Allah atau Baitullah. Kita sudah sama-sama maklum bahwa ketika Nabiullah Adam dan pasangannya tergoda oleh iblis, tergelincir melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu hubut jatuh ke bumi. Pada saat Nabiullah Adam beserta pasangannya berada di bumi, ada satu kerinduan dari Nabiullah Adam yang dulu biasa dilakukannya pada saat di surga, yaitu bertawaf mengelilingi arsy Allah bersama para malaikat. Pas di bumi, aktivitas spiritual itu tidak ada. Maka Nabi Adam SAW begitu kangen, rindu, ingin melakukan aktivitas spiritual seperti pada saat beliau di surga. Sidang Jumat yang terhormat, Nabiullah Adam kemudian berdoa kepada Allah tentang kerinduannya yang dia alami. Doa Nabiullah Adam diperkenankan oleh Allah. Lalu Adam diizinkan dan diperintahkan oleh Allah untuk membangun arsy mini di muka bumi. Maka Nabiullah Adam membangun arsy mini yang bentuknya yang kita kenal sekarang, Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Maka Ka'bah sebetulnya adalah arsy mini yang dibuat oleh Nabi Adam atas perintah Allah. Sidang Jumat yang terhormat, Nabiullah Adam kemudian melakukan aktivitas spiritual seperti halnya pada saat beliau di surga bertawaf mengelilingi Ka'bah. Jelang waktu yang begitu panjang, Ka'bah tidak lagi terlihat di mana pasti dan di mana letaknya. Maka Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim beserta putranya Ismail alaihissalam untuk mengangkat pondasi Ka'bah dan membangun Ka'bah kembali. Maka Nabiullah Ibrahim mengangkat pondasi dan membangun Ka'bah dengan putranya Ismail alaihissalam. Lalu Rasulullah Muhammad SAW melanjutkannya dan menyempurnakannya menjadi seperti yang kita kenal sekarang sebagai tata cara seremoni spiritual ibadah haji. Sidang Jumat yang terhormat, Nabi pernah bersabda, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram begitu mulia karena dibangun oleh Nabi pertama, yaitu Adam, lalu dilanjutkan oleh Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim, dan disempurnakan oleh Nabi termulia, yaitu Nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah pernah bersabda, siapa-siapa yang sholat di Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, pahalanya 100.000 dibanding sholat di tempat lain. Lalu yang kedua, Nabi bersabda,
Barang siapa sholat di Masjid Nabawi, di masjid di Madinah, pahalanya 1000 kali lipat dibanding sholat di tempat lain. Begitu mulianya kedua tempat itu, yaitu Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sidang Jumat yang terhormat, lalu banyak orang berpikir kita yang jauh dari Masjidil Haram, dari Makkah, ada Maroko, ada kita Indonesia, itu 2 negara terjauh dari Makkah, dari Masjidil Haram. Lalu kita sholat di masjid kita ini, pahala kita sedikit dibanding kaum muslim yang sholatnya di sana, di Masjidil Haram atau di Madinah. Seakan-akan ada semacam ketidakadilan, bahwa kita kan bukan kehendak kita dilahirkan menjadi orang Indonesia. Maka kemudian Allah menciptakan Ka'bah mini lagi yang portable, yang ada pada jiwa setiap orang. Apa itu? Hati, qalbun. Maka kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, la yasa'uni ardi wala samai bal yasa'uni qalbu abdil mu'min. Ini hadis qudsi. Tidak ada yang sanggup menampungku, kata Allah. Bumiku tidak sanggup, langitku tidak sanggup, tapi hati orang-orang atau hambaku yang berimanlah yang sanggup menampung eksistensiku, kata Allah. Sidang Jumat yang terhormat, maka Nabi juga pernah bersabda, agar derajat kita paling tidak mendekati dengan kaum muslim yang sholatnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, kita harus menyertakan hati. Maka Nabi pernah bersabda, la sholata bihuduril qalbi. Tidak ada sholat bila huduril qalbi. Tidak akan disebut sholat kalau tidak menyertakan hati. Karena itu hati menjadi penting untuk setiap kaum muslim, karena dia tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa saat kita, setiap manusia berusia 4 bulan di alam rahim setiap ibu, maka Allah meniupkan ruhnya. Jadi ruh itu tidak diciptakan tapi ditiupkan. Wa nafakha fihi min ruhi. Maka saat itulah setiap janin dalam perut ibundanya memiliki 3 potensi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka sejak itu bayi memiliki potensi untuk mendengar, melihat dan memahami. Nah, tetapi Allah meniupkan ruhnya itu kepada setiap manusia itu melalui atau hinggap atau ditangkap oleh hati terdalam setiap orang, yang disebut dalam bahasa Arab lubbun, jamaknya albab. Orang yang memiliki lub yang aktif disebut ulul albab. Para mufassir sering menerjemahkan sebagai kaum terpelajar. Maka hati terdalam tadi itu, dari mulai yang terluar, dada, qalb, fuad dan lub, itu berdasarkan pengalaman setiap orang, dia tertutup oleh berbagai macam yang bersifat kotoran. Seperti halnya Ka'bah dulu zaman Rasulullah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala, dan Rasul berjuang untuk membasmi, menghancurkan berhala-berhala itu. Di sekitar hati kita juga banyak sekali berhala, yang kalau dulu berhalanya terlihat, yaitu ada patung yang dituhankan oleh orang-orang di sana, oleh orang-orang jahil ya. Tapi berhala-berhala yang menyaingi kehadiran Allah di hati kita mulai bersifat abstrak. Kesombongan, kesuksesan, kepintaran karena dia merasa pintar dan banyak ilmu, jabatan, kekayaan, kekuasaan, itu semua menjadi berhala yang melapisi hati setiap orang. Kalau dia termahjub apa yang tadi saya sebut sebagai berhala-berhala dalam hati kita,
maka hati setiap orang tidak akan sampai kepada Allah. Maka Nabi pernah bersabda, segala sesuatu yang berkarat di dunia ini pasti ada pemolesnya, dan pemoles hati adalah zikir. Jadi zikir adalah membersihkan hati kita dari berbagai macam berhala. Teman-teman yang sidang Jumat yang saya hormati, zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah seperti yang dikenal pada umumnya oleh masyarakat muslim. Karena Rasul pernah bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sesuatu yang aku ucapkan yang lebih utama, yang juga para nabi senang mengucapkannya, adalah ucapan la ilaha illallah. Maka zikir, ucapan la ilaha illallah menjadi zikirnya orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dilakukan pada kelompok tarekat tertentu maupun pada kelompok kaum muslim pada umumnya. Sidang Jumat yang terhormat, tetapi zikir harus kita lengkapi dengan dua hal lainnya. Apa itu dua hal lainnya? Yaitu pertama, tadabbur. Bukan tadabbur alam. Kita sering terkecoh menyebut tadabbur alam. Tadabbur itu mendalami ajaran-ajaran Allah yang ada dalam kitab sucinya. Maka zikir kita membersihkan hati dari semua kemusyrikan, lalu supaya intelektual kita, rasional kita juga bisa menangkap berbagai makna-makna penting dalam Al-Quran, maka lengkapi zikir kita dengan tadabbur. Para ulama juga menambahkan satu lagi, apa? Tafakkur. Kalau tafakkur memikirkan ciptaan Allah, memikirkan alam semesta, maka eksistensi kita sebagai muslim yang sejati, kalau kita melakukan tiga hal: zikir, mengingat Allah dengan lafal la ilaha illallah, tadabbur, mendalami ajaran ilahi yang ada dalam kitab suci, dan tafakkur, memikirkan seluruh alam semesta ini sebagai ciptaan dari Allah. Sidang Jumat yang terhormat, jika ketiga hal tadi itu, maka dia akan kembali kepada orang yang melakukannya, yaitu apa? Dia akan merasa tenang hidupnya, dia akan merasa bahagia hidupnya, karena jiwa, diri dan hatinya terus-menerus terkoneksi kepada Allah. Itulah ayat yang tadi disebut di dalam khutbah pertama, allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hatinya tenang, karena orang beriman tadi itu berzikir kepada Allah. Maka ketahuilah, kata Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati kita menjadi tenang. Tapi berzikir dalam pengertian tahap-tahapnya kita lalui, dari mulai tahap pembersihan yang bersifat kemusyrikan tadi itu, sampai tahap pemantapan kita kepada Allah, sampai tahap berikutnya ada yang zahri, ada yang khafi, ada yang qalbi zikirnya, ada yang sirri. Nanti kalau itu kita lakukan tahap demi tahap, dengan sendirinya kita akan mendapatkan kedekatan kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi disebut zikir, tadabbur dan tafakkur, sehingga bukan hanya menyelamatkan kita di akhirat kelak, tapi sekaligus juga membuat kehidupan kita tenang, membuat kehidupan kita bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum. Astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ayalihi wa ulamaihi wa ahli baitil kiram wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusihim. Bertakwalah kalian semua, kata Allah, sesanggup-sanggupnya, sesuai dengan kemampuannya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Al-Quran, hadis ngomong apa? Wa ati'u, lalu kemudian taatilah. Wa anfaqu, dan berinfaklah, karena infak itu kebaikannya untuk orang yang mengeluarkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat yang terhormat, marilah kita hadapkan hati, diri dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, memohon ampun buat kita, buat kaum muslim dan buat seluruhnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ahlat Taqwa, Ya Ahlal Maghfirah, Ya Zakiraz Zakirin, Tub alaina taubatan nasuha wa zidna bi fadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al-hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anta maqsuduna waridaka matlubuna a'tina ridaka wa mahabbataka wa ma'rifataka la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istaghnaina wa bika asbahna wa amsayna zunubana baina yadayka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar.